selamat datang di sesi spesial Bedah Konsep. Hari ini kita akan membongkar sebuah pertanyaan besar nih. Apa sih rahasia di balik tim-tim super efektif di perusahaan sekelas Google nih? Benar sekali Adinda, banyak yang mengira jawabannya adalah dengan mengumpulkan orang-orang paling jenius dalam satu ruangan. Tapi jika kita melihat perusahaan Google dan kita melihat salah satu riset paling terkenalnya, yaitu Project Aristotle, membuktikan ada faktor lain yang lebih penting dari sekedar kecerdasan individu. Nah, tepat sekali. Riset ini menemukan bahwa bagaimana sebuah tim bekerja sama jauh lebih penting daripada siapa yang ada di dalam tim. Dan faktor nomor satunya adalah sebuah konsep yang disebut psychological safety atau keamanan psikologis nih. Wah, mungkin terdengar sedikit rumit ya. Tapi sebenarnya konsep ini itu penting loh, sangat amat penting dan kuat untuk kita bahas. Nah, karena itu penting, mari kita lihat contohnya saja dalam sebuah perbedaan di sebuah lingkungan kerja agar kita bisa lebih mudah memahaminya. Mari kita saksikan skenario di mana tingkat keamanan psikologisnya rendah. Perhatikan bagaimana Oji merespon ide dari Melan. Pak, saya punya ide untuk mengubah strategi pemasaran kita. Saya rasa... Strategi yang sekarang sudah bagus. Jangan buang waktu dengan ide-ide yang belum terbukti. Kerjakan saja tugasmu sesuai arahan. Tapi Pak, bukankah sebaiknya kita mendengarkan terlebih dahulu? Tidak ya tidak. Kamu berani sama saya. Oke, Pak. Siap. Lihat, ide langsung mati seketika dan percakapan berakhir di detik itu juga. Melan kemungkinan besar tidak akan berani untuk memberikan ide lagi di masa depan. Dan ST belajar untuk lebih baik diam agar dirinya aman. Ini adalah contoh dari sebuah pembunuhan inovasi dalam sebuah perusahaan yang mungkin merugikan perusahaan itu sendiri. Nah, betul sekali. Nah, sekarang kita lihat skenario B dengan pendekatan yang benar-benar berbeda. Pak, saya punya ide yang mungkin terdengar agak gila sih untuk strategi pemasaran kita. Menarik. Saya suka ide gila. Coba jelaskan lebih lanjut. Melan, tolong dengarkan juga. Mungkin kamu bisa menambahkan sesuatu. Siap, Pak. Saya akan mendengarkan serta catat dan saya akan pahami, Pak. Dengan respons sesederhana tadi, sang bos membuka pintu untuk diskusi dan inovasi. Berbeda dengan kasus pertama, Melan kali ini merasa dihargai dan ST pun ikut termotivasi untuk terlibat. Sehingga ke depannya mereka akan mungkin lebih aktif dan dapat membuat sebuah perubahan yang positif. Dan inilah kekuatan dari lingkungan kerja yang aman secara psikologis. Yang sangat fundamental, bukan? Tapi keamanan psikologis ini perlu didukung oleh struktur organisasi yang baik. Google menyeimbangkannya lewat dua hal, yaitu struktur formal dan interaksi informal. Benar sekali, Adinda. Untuk struktur formalnya, mereka menggunakan sebuah sistem yang lebih dikenal sebagai OKR atau Objective and Key Result. Sederhananya, ini adalah cara untuk memberikan tim tujuan yang sangat jelas dan terukur. Namun, Google sadar bahwa ide-ide terbaik tidak selalu lahir di rapat formal. Disinilah peran interaksi informal menjadi penting. Obrolan di panti, makan siang bersama, atau sampai diskusi spontan di lorong kantor. Interaksi-interaksi kecil seperti inilah yang membangun sebuah kepercayaan, memperkuat hubungan, dan seringkali menjadi percikan api dan sebuah pintu bagi kolaborasi yang hebat untuk masuk dan berperan dan meningkatkan kualitas dari sebuah perusahaan itu sendiri.
Ya, betul. Jadi setelah melihat semua contoh tadi, mari kita simpulkan dan bedah sekali lagi poin-poin kunci dari studi kasus Google ini agar menjadi benar-benar jelas dan menempel di benak Saya kita setuju semua. sekali ya Dinda. Jadi sekali lagi mari kita pastikan untuk memahami materi ini dengan utuh dan bijak. Oke, silakan dimulai untuk saudara Adinda. Baik, terima kasih Arif. Mari kita mulai dari pondasi utamanya. Seperti yang kita lihat dengan sangat jelas dari kasus Melan tadi ya, pilar nomor satu yang membuat tim Google berhasil adalah keamanan psikologis. Ini bukan sekedar membuat orang merasa nyaman, tapi menciptakan sebuah keyakinan kuat bahwa setiap anggota tim aman untuk mengambil resiko, berani mengutarakan ide yang gila, dan yang terpenting, jujur saat membuat kesalahan tanpa takut dihakimi nih. Wah, itu benar sekali Adinda. Poin yang sangat krusial dan penting. Tanpa rasa aman itu, ide-ide terbaik mungkin tidak akan pernah terucap dan potensi tim tidak akan pernah maksimal. Tapi jangan lupa Adinda, pihak Google juga tidak akan berhenti di situ. Rasa aman yang luar biasa itu harus berada dalam sebuah wadah yang protektif. Untuk itulah pihak Google terus mengembangkan strategi dan disinilah muncul pilar peran kedua, yaitu sebuah keseimbangan brilian antara struktur formal dan interaksi informal. Ya, betul banget itu. Coba jelaskan lebih lanjut, Ari. Tentu saja Dinda, dengan senang hati. Di satu sisi, mereka punya struktur formal yang sangat kuat seperti OKR atau Objective and Key Result. Ini seperti rel kereta api yang memastikan semua gerbong agar stabil dan aman di tempatnya. Semua energi dan kreativitas tim bergerak menuju tujuan yang sama dan terstruktur. Semua orang tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya. Tapi di sisi lain, mereka juga sangat mendorong interaksi informal. Mereka sadar bahwa keajaiban seringkali terjadi di ruang rapat, tapi juga sering kali datang di ruang pantry, malah lebih sering dari tempat-tempat tidak terduga seperti itu. Interaksi inilah yang membangun kepercayaan dan memicu ide-ide tidak terduga. Jadi kesimpulannya ini bukan soal rasa aman versus aturan yang ketat, tapi justru bagaimana keduanya bisa saling menguatkan. Betul tidak, Arif? Tepat sekali ya Dinda. Itulah kejeniusan dari sistem mereka. Keamanan psikologis membuat orang berani berinovasi dan berpikir out of the box. Dan struktur yang jelas seperti OKR memastikan bahwa semua inovasi dan ide brilian itu berjalan ke arah yang benar, fokus, dan juga produktif. Nah, sehingga jika kita ingin menciptakan sebuah tim yang super efektif, kita harus mampu membangun sebuah budaya yang aman secara psikologis, sambil secara konsisten menyeimbangkannya dengan tujuan yang struktur dan interaksi sosial yang sehat. Nah, itu dia penjelasan serta tambahan yang saya rasa sudah sangat lengkap, di mana mungkin sudah waktunya bagi kita semua atas penjelasan yang telah jelas itu, mari kita tutup sesi pada kesempatan kali ini. Tentu saja, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat bagi semua orang. Saya Adinda Nurmalinda dan Arif Fajar, beserta kawan-kawan yang lain, pamit undur diri. sampai jumpa.